السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan 13 keutamaan ilmu. Kita masuk hukmu talabil ilm. Apa hukum mencari ilmu? Mustahab, disukai, sunat atau wajib? Dua-duanya bisa terjadi, tergantung keadaan. Sesuai dengan kaidah wasailul umur kal maqasid. Wasilah sebuah perkara hukumnya sama dengan perkara tersebut. Ketika salat itu wajib, maka berilmu tentang salat otomatis menjadi wajib. Ketika kita tidak tahu cara takbir yang benar, cara sujud yang benar, cara rukuk yang benar, tentu berdosa. Berdosa. Karena jangankan hari ini, di zaman Nabi SAW, adakah orang yang salatnya tidak benar, tidak sah? Jawabnya ada. Kan terkenal hadis dengan istilah musi'us shalah. Orang yang salatnya tidak benar. Itu di zaman Nabi SAW. Apalagi hari ini. Ya. Yang dia salat tanpa tumakninah, mirip ayam yang mematok makanan. Salam, lalu datang kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi langsung mengatakan, Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu belum salat. Berarti maksudnya tidak sah. Salli fa innaka lam tusalli, maksudnya tidak sah. Lalu dia salat lagi. Sama dengan yang tadi. Tidak ada tumakninah. Selesai salat, datang lagi ke Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengulangi ucapan tadi, Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah lagi, kamu belum salat. Salat lagi, seperti itu sampai 3 kali. Salli fa innaka lam tusalli, salatlah lagi, kamu belum salat, enggak sah. Lalu orang ini mengatakan, aku tidak bisa salat kecuali seperti tadi. Di sini Nabi mengajari dari mulai takbir sampai salam secara gerakan. Secara gerakan, bukan secara doa, ucapan. Secara gerakan, takbir begini, lalu habis itu ruku,
ya, sampai diam, kemudian i'tidal dan seterusnya, harus ada tumakninah, berhenti walaupun sebentar, mungkin 2 detik, mungkin 3 detik. Kalau tidak ada berhentinya sama sekali, sebagaimana yang sering kita saksikan di video-video akhir ini, jelas tidak sah. Orang yang dikatakan oleh Nabi sholli fa innaka lam tusalli, seperti itu salatnya, tidak ada diamnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus enggak ada diamnya. Mestinya ada diamnya, Allahu Akbar. Walaupun sekian detik, sami Allahu liman hamidah, baru sah. Itu yang dimaksud dengan tumakninah. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang salat dan salatnya tidak benar. Walillahil hamd, ada Nabi, dibetulkan oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi benar. Apalagi hari ini, maka mestinya kita siap, ya. Walaupun kita sudah sholat 35 tahun, walaupun kita sudah sholat 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, kok ternyata ada yang salah, ya kita siap untuk membenahi. Jangan kita sombong mengatakan bahwa saya sudah 40 tahun, saya sudah berguru ke beberapa guru, mosok sholat saya salah. Beda dengan Nabi, gimana? Enggak salah. Sementara Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian persis seperti caraku salat. Ketika cara salat kita berbeda dengan cara salat Nabi, salah. Patokannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya kira bukan saatnya lagi kita mengatakan, oh menurut mazhab Maliki boleh begini, mazhab Syafi'i boleh, mazhab Hambali boleh. Dikemanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Patokan kebenaran seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Patokan kebenaran bukan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, bukan. Mereka mengajak kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti dirinya. Ucapan Imam Syafi'i yang sangat terkenal, yang mestinya ditulis dengan tinta emas oleh orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, apa? Kullu ma qultu wa sahih hadis fakhudhu bil hadis wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan kok ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, ambillah hadis yang sahih. Buang ucapanku, jangan bertaklid kepadaku. Hampir semua imam madhab, saya kira bukan hampir, semua imam madhab dan imam-imam yang lain, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, mengatakan kalimat seperti ini dengan redaksi yang berbeda-beda. Tidak ada satupun imam madhab mengatakan ikuti aku, ikuti aku. Bagaimana hari ini ada seorang kiai, seorang syekh, seorang ulama yang tentu derajatnya di bawah para imam, mengatakan udah ikut saja saya, kalau salah saya yang nanggung. Ini sombong sesombong-sombongnya. Ya, sekali lagi, patokan kebenaran hanya seorang manusia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Ya. Nah, mencari ilmu syar'i yang wajib kita amalkan, maka hukumnya adalah wajib. Untuk hal-hal yang tidak wajib, kita tidak wajib melaksanakan apa, misalnya puasa Senin Kemis, jelas tidak wajib kan? Kemudian ada di antara antum yang belum wajib pergi haji, masih jauh, kalau toh sudah mendaftar masih 2030 misalnya, maka sudah wajibkah antum mempelajari bagaimana cara tawaf, cara sa'i, cara melempar jumrah? Belum. Ya, saya bacakan di sini. Talabul ilmi syar'i fardu kifayatin
Nah, beliau secara umum adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, dalam sepanjang zaman, di satu generasi yang jadi ulama berapa juta orang? Enggak ada jutaan. Berapa ribu? Enggak ada ribuan. Paling berapa ratus? Enggak ada. Mungkin berapa puluh. Di satu daerah ya. Ya taruhlah seperti negeri kita, negeri Indonesia ini. Atau di Yaman, atau di Mesir, atau di Saudi. Saat ini yang jadi ulama bisa dihitung. Kemudian 100 tahun yang lalu berapa? Ya bisa dihitung. 200 tahun yang lalu berapa? Bisa dihitung. Tidak banyak. Kalau wajib, berarti yang tidak jadi ulama dosa semua. Saya berdosa, antum berdosa karena nggak jadi ulama. Antum bukan ulama kan? Sama dengan saya bukan ulama, dosa kalau begitu. Kalau menjadi ulama itu fardu ain, maka yang tepat ucapan beliau fardu kifayatin. Fardu kifayah. Jika sudah tampil 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang, maka yang lain gugur kewajiban. Tentu berbeda antara yang tampil dengan yang tidak tampil, yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharin sunnatan. Kalau sudah ada yang mencari ilmu kemudian dia jadi ulama, maka yang lain sunat-sunat saja. Nah, yang berdosa semua ketika tidak ada satupun di negeri itu yang mencari ilmu. Semuanya bodoh semua, jahil semua, enggak ada yang tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak bisa membedakan antara tawaf kudum dengan tawaf wada misalnya. Dia tidak bisa membedakan antara kenapa Nabi puasa hari Senin, kenapa puasa hari Kamis misalnya. Maka ketika ada yang tampil gugur yang lain. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani 'ainan. Ai fardu 'ain. Nanti akan ada satu keadaan di mana mencari ilmu itu menjadi fardu 'ain. Bagaimana keadaan yang dimaksud oleh beliau? Ketika seseorang seperti tadi ya, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang mau tidak mau dia harus lakukan itu. Ya, ambil contoh, sebentar lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi antum mau berangkat haji. Tentu sekarang ini, bahkan dari kemarin-kemarin sudah wajib tawaf dulu apa sa'i dulu. Antum harus tahu, tidak tahu bahaya ini. Gitu. Adakah sa'i tanpa tawaf? Datang sampai sana langsung sa'i. Adakah seperti itu? Ya. Bolehkah mencium Hajar Aswad padahal tidak sedang tawaf? Ini yang banyak terjadi. Sementara Rasul dan para sahabat belum pernah mencium Hajar Aswad tanpa tawaf. Sebagian mengira pokoknya mencium Hajar Aswad itu sunnah, berpahala, sebuah keutamaan, kebaikan, dan itu pilihan Allah katanya. Maka tawaf nggak peduli. Ini kan ilmu, wajib dipelajari. Ya. Bolehkah kita sikut-sikutan, sodok-sodokan, bahkan
berpepet-pepetan laki dengan perempuan, rebutan mencium hajar aswad. Ini pun kita harus tahu. Ketika kita tidak sempat mencium hajar aswad, maka apa yang bisa kita lakukan? Menyentuh dengan tangan atau dengan sesuatu. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tangan kita dicium. Bagaimana menyentuh saja tidak bisa karena terlalu berdesakan. Maka cukup dengan isyarat tangan dari kejauhan, tanpa dicium. Dicium berarti bid'ah, karena nggak ada contoh dari Nabi SAW. Dicium itu kalau tangan kita menyentuh hajar aswad. Gitu. Sebelum hajar aswad, satu pojokan sebelum hajar aswad ada rukun yamani. Ada apa dengan rukun yamani? Apa yang sunnah kita lakukan terhadap rukun yamani? Kalau hajar aswad tadi ada 3 ya. Dicium, disentuh, kemudian tangan kita dicium, kemudian isyarat dengan tangan saja bismillah ya Allahu akbar tanpa dicium. Adapun rukun yamani cuman ada 1. Apa? Sentuh saja. Tanpa cium, tanpa isyarat. Ini semua harus mengikuti Nabi SAW. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW diriwayatkan oleh para sahabat. Haruskah antum belajar seperti ini? Harus. Karena seminggu lagi mau berangkat, 2 minggu lagi mau berangkat. Nggak mungkin ngedadak nanti disanya nanya-nanya dan seterusnya. Nggak bisa, harus belajar. Disinilah menjadi fardu ain. Ya. Adapun mempelajari semua rukun Islam sampai bagaimana jual beli, bagaimana hukumnya 2 harga dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh beliau fardu kifayah. Intinya ulama lah ya. Orang yang mempelajari ilmu atau para pelajar ini fardu kifayah. Untuk sesuatu yang antum harus lakukan sendiri, maka sudah jelas fardu ain. Ya. Wala syakka anna talabal ilmi min afdalil a'mal. Tidak syak lagi bahwa mencari ilmu adalah semulia-mulia perbuatan, seutama-utama amal paling afdal. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan ini termasuk jihad fi sabilillah, yang hari ini kita tidak bisa melakukan. Yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang dengan jihad ini kaum muslimin menjadi besar. Kalau mati maka dijamin surga, syahid. Yang sekarang kita ini sedang tidak berjihad, ya kan? Sudah mungkin hampir 100 tahun di negeri kita ini tidak ada jihad. Ya, dulu waktu dijajah itu bisa jihad, sekarang tidak. Padahal keutamaannya besar sekali. Nah, bisa antum raih dengan mencari ilmu. Talabatul ilm. Berarti mulia sekali mencari ilmu. Bahkan sudah lewat hadis-hadis kemarin ya. Bagaimana sekelompok malaikat, entah berapa ribu jumlahnya, setiap hari berkeliling. Ribuan malaikat ini berkeliling mencari majelis ilmu. Ketika salah satu dari mereka itu mendapatkannya, langsung berteriak, yang kita cari ada di sini. Maka mereka berada di atas majelis ilmu itu.
Walillahil hamd. Pemandangan seperti ini tidak Allah tampakkan kepada manusia. Jika Allah tampakkan kepada manusia, barangkali pasar sepi, mall sepi, ya bazar-bazar sepi, semua akan berebut di majelis ilmu. Bayangkan melihat ke atas, para malaikat bertumpuk-tumpuk mengelilingi, menaungi orang-orang yang sedang mencari ilmu sampai selesai mereka ke atas menghadap Allah yang tahu, Allah yang maha tahu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, tapi Allah pura-pura bertanya. Dan berhak bagi Allah bertanya, padahal Allah sudah tahu. Jawabannya apa? Allah sudah tahu, karena Allah maha tahu. Allah bertanya, dari mana kalian menaungi majelis ilmu? Apa yang dicari oleh mereka? Mereka datang ke majelis ilmu itu mencari apa? Para malaikat enggak pakai mikir, satu jawaban. Mereka yang datang ke situ mencari surga. Ya. Yang dicari oleh mereka adalah surga. Enggak ada malaikat sana, sebelah sana tadi nyari apa ya? Minta apa ya? Sebelah sana minta, enggak ada. Satu kata para malaikat. Ya. Karena di majelis ilmu itu yang dibahas surga, neraka, ridha Allah, kebahagiaan abadi nanti di akhirat. Kalau toh membahas tentang dunia, jual beli, jihad dan seterusnya, itu dalam rangka mencari ridha Allah. Gitu. Apakah mereka pernah melihat surga? Dijawab, belum ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Tentu mereka akan lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Allah bertanya lagi, apa yang paling mereka takuti? Mereka serempak satu jawaban. Yang paling mereka takuti adalah neraka. Maka orang yang duduk di majelis ilmu tidak pantas takut miskin, takut masa depan suram, takut anak-anak enggak punya kerjaan, takut ini, takut dunia. Yang paling ditakuti oleh orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah neraka. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Mereka akan lebih takut lagi ya Allah. Lalu Allah katakan bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu ada yang menyampaikan, ya Allah, di antara mereka ada si fulan. Dia bukan termasuk pencari ilmu. Ucapan ini menunjukkan bahwa pencari ilmu itu dikenal oleh para malaikat. Pencari ilmu itu dikenal oleh para malaikat, pelajar ilmu. Menunjukkan bahwa duduk di majelis ilmu itu bukan sekali dua kali, tapi rutin. Dan itu yang terjadi 1000 tahun lebih, 1400 tahun lah. Gak ada apa istilahnya mencari ilmu itu apa ya, sekelebatan begitu, kultum begitu, ceramah begitu. Tapi bertahun-tahun hadir di situ, dikenal oleh para malaikat. Oleh karena itu, ketika ada yang datang, padahal nggak biasanya datang, mungkin ke situ kejebak misalnya, atau ada sesuatu yang ingin dia cari,
ingin ketemu Pak Fulan, tiba-tiba kebetulan ada di situ. Nah, dilaporkan oleh malaikat ini, ada si Fulan, ya Allah, dia bukan termasuk pencari ilmu. Allah mengatakan, humul julasa la yasqa jalisuhum. Mereka para pencari ilmu itu akan menularkan kebaikan kepada dia. Artinya apa? Walaupun dia tidak berniat mencari ilmu, mungkin ada niat dunia dan seterusnya, dengan dia mendengarkan nasihat, dengan dia mendengarkan ilmu, dengan dia mendengarkan bagaimana sifat surga, sifat neraka, dia bisa sadar, dia bisa berubah. Ya. Beda dengan sholat. Dia nggak mau sholat, kepaksa dia sholat karena nggak enak, malu, ria. Dapat apa dia? Nol. Dapatkah kebaikan? Nggak dapat. Yang ada malah dosa, ria kan? Begitu pula baca Al-Quran, begitu pula puasa, begitu pula zikir wirid. Ketika dilakukan tanpa ada keikhlasan, nol. Berbeda dengan majelis ilmu. Ketika datang ke majelis ilmu nggak niat, ria, ada sesuatu yang dia incar, tapi dia duduk di situ, insya Allah. Kenapa? Karena ada nasihat, ada ilmu, ada qala Allah, qala Rasulullah. Yang ini bisa memperbaiki dia. Antum kira Abu Sufyan, Muawiyah, Ikrimah bin Abi Jahal di hari pertama masuk Islam dengan sebulan masuk Islam sama? Tentu tidak sama. Apalagi setelah setahun masuk Islam, sama? Tidak sama. Orang baik itu butuh proses, butuh nasihat, butuh mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Itu dialami oleh orang yang duduk di majelis ilmu. Dan banyak pengakuan dari para sahabat. Pertama kali aku masuk Islam, tujuanku cuman mengincar harta Rasulullah. Karena setiap kali aku minta apapun kepada Rasulullah, selalu diberi, selalu diberi. Setelah aku duduk di majelis Nabi, lama-lama tidak ada yang aku lebih cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Butuh proses. Ya, maka jika antum punya bawahan, punya anak, punya adik, punya orang yang tidak bisa menolak perintah antum, jangan paksa sholat dulu, jangan paksa puasa sunat, jangan paksa baca Al-Quran, paksalah duduk di majelis ilmu. Ya, sebab sholat, puasa, zikir, wirid percuma kalau tidak ikhlas. Kalau karena takut sama antum, ya, tapi duduk di majelis ilmu beda. Ya, kecuali sholat wajib tentu ya. Kita tentu tidak bisa dan tidak boleh membiarkan anak kita, cucu kita, bawahan kita tidak sholat 5 waktu. Untuk sholat-sholat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, zikir dan seterusnya, ketika tidak ikhlas, nol. Duduk di majelis ilmu ketika tidak ikhlas, insya Allah tidak nol. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Wala siyama fi waqtina hadha. Mencari ilmu itu perbuatan yang amal yang paling utama, bahkan termasuk jihad fisabilillah, terutama sekarang ini. Wala siyama fi waqtina hadha, terutama hari ini, kata beliau. Hina bada'at al-bid'ah, ketika bid'ah itu mulai nampak. Wa tadhharu fil mujtama' al-islami wa tantashiru wa takthur, tersebar di tengah masyarakat kaum muslimin. Banyak sekali terjadi bid'ah di tengah kaum muslimin. Maka mencari ilmu syar'i, ilmu sunnah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, maka ini sebuah keutamaan besar hari ini.
Wa bada'al jahlul katsir, kebodohan merata. Bagaimana ada seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, surga, bukan semangat datang ke masjid, tapi malah datang ke kuburan. Ini kan kebodohan besar. Kebodohan yang luar biasa. Bukannya datang ke masjid, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, malah datang ke kuburan. Ini kejahilan yang luar biasa. Siapa yang melakukan ini? Orang awam? Tidak. Di negeri kita bukan orang awam lagi, ya, yang mengajak kaum muslimin beramai-ramai mendatangi kuburan. Ya, mereka beranggapan bahwa kuburan orang saleh dengan kuburan orang awam beda. Kuburan para ulama, para kiai dengan kuburan orang biasa beda. Kuburan orang-orang soleh, orang-orang baik, ada sesuatu, ada kebaikan. Kalau begitu Allah Rabbul Alamin menyembunyikan keberkahan, kebaikan. Kenapa? Manusia-manusia paling soleh, manusia-manusia paling baik, paling bertakwa, paling berilmu, dijamin masuk surga. Nggak mungkin nggak masuk surga. Kuburannya nggak ketahuan. Siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seluruh para nabi, para rasul, Allah bikin kuburannya nggak kelihatan, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tahu itu. Maka jauh-jauh hari beliau memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku ini 'id. 'Id, apa 'id? Ada ya'idu 'idan, didatangi berulang-ulang. Idul Fitri itu kan berulang-ulang, Idul Adha berulang-ulang, ya kan? Dan didatangi dan disembah. Ya, karena beliau tahu bahwa hanya kubur beliau yang ketahuan. Kubur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa belum ada ya, masih di atas sana. Tidak ketahuan. Ya, berarti Allah menyembunyikan keberkahan besar kalau begitu. Kalau kuburan para nabi, para rasul mendatangkan berkah, didatangi adalah keberkahan besar, tentu Allah akan tampakkan kuburan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tidak ada sama sekali. Lalu apa artinya kuburan ulama fulan, kiai fulan, syekh fulan dibanding dengan kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Enggak ketahuan. Taulah kita dari sini, gamblang bagi kita bahwa enggak ada apa-apanya di kuburan itu. Mau sesoleh apapun, termasuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Kuburan Nabi Muhammad SAW ada di mana? Ketika seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun beliau wafat, kuburan beliau ada di mana? Ada di mana? Bisa dikunjungi oleh kaum muslimin? Enggak bisa. Kuburan beliau ada di kamarnya Aisyah. Siapa yang berani masuk rumah Aisyah? Ya tentu enggak ada yang berani. Ya, kecuali Abu Bakar barangkali, kecuali abangnya. Ya. Tidak seluruh kaum muslimin dengan seenaknya masuk mendatangi kubur Nabi SAW. Berarti Allah menghalangi kebaikan kalau begitu. Kalau kubur Nabi mendatangkan berkah, tentu akan ditakdirkan oleh Allah dikubur di Baqi sana. Biar kaum muslimin dengan leluasa bisa mendatangi kubur Nabi SAW. Iya. Dan beliau memang harus dikubur di kamarnya Aisyah karena beliau wafat di situ. Seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam harus dikubur di tempat di mana nabi tersebut wafat. Tidak boleh geser sedikit ke kiri, geser sedikit ke kanan. Harus di titik itu. Meninggal di samping sebuah batu besar, ya di situ harus dikubur.
Oleh karena itu ketika Nabi Musa waktu itu ada di Mesir ya, sebentar lagi akan dicabut nyawanya dan Allah wajibkan kepada malaikat maut untuk memberitahu bahkan minta izin ketika akan mencabut nyawa seorang nabi. Hanya seorang nabi. Abu Bakar saja, Umar saja nggak tahu detik-detik mau meninggal. Hanya para nabi, para rasul yang diberi tahu. Nah, Nabi Musa ingin dikubur di Syam, Palestina, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Selemparan batu. Kalau selemparan batu itu misalnya 200 meter, ya 200 meter dari Masjidil Aqsa. Bukan area masjid, bukan. Nah, cuman kan kita nggak tahu. 200 meter dari Masjidil Aqsa ke arah barat, apa timur, apa selatan, apa utara, apa tenggara, apa barat daya, kan nggak tahu. Dan nggak ada tandanya sampai hari ini. Bahkan di zaman Nabi SAW, kalau Nabi mau, insya Allah beliau bisa memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan di mana kubur Nabi Musa, ya Allah tunjukkan di mana kubur Nabi Ismail. Insya Allah kan di Mekah, sebelah mana? Beliau tidak memohon seperti itu karena memang nggak ada urusannya, nggak ada kepentingannya, nggak ada kebaikannya mengetahui di mana kubur Nabi Ismail. Ya, nah, tidak seperti kita. Seolah kubur itu mendatangkan sebuah keberkahan, padahal tidak sama sekali. Keberkahan ada di mana? Di masjid, di telapak kaki ibu kita. Ya. Kita suapin ibu kita, kita mandikan ibu kita, kita rawat ibu kita, itu keberkahan besar, bukan di kuburan. Lihat hari ini kaum muslimin kuburiyun. Kemudian beliau membahas tiga hal yang dengan tiga hal ini mestinya kaum muslimin terutama anak-anak muda rajin, semangat mencari ilmu. Apa yang pertama? Bid'un bada'at tadhharu sururuha. Munculnya bid'ah yang luar biasa. Ini beliau di sana ya. Bid'ahnya sedikit sekali. Bagaimana kalau beliau di Indonesia? Bagaimana kalau beliau ada di negeri kita ini? Beliau ada di sana, Saudi. Syekh Utsaimin kan di sana. Beliau tahu. Oh, bid'ah ini luar biasa. Ya, insya Allah beliau melihat jamaah dari Indonesia, dari Yaman, dari Mesir, dari Afrika berbuat kebid'ahan yang luar biasa di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, di Hajar Aswad, di Rukun Yamani, di tempat sa'i. Dengan munculnya berbagai macam bid'ah ini, mestinya kaum muslimin terutama anak-anak muda semangat untuk mencari ilmu syar'i untuk membasmi bid'ah itu. Ya. Jadi tidak bisa membasmi bid'ah itu dengan kekuatan. Dilarang begini, nggak awet. Ya. Yang paling bagus apa? Hujjah. Ini nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Ditantang, mana hadisnya? Ini kan butuh ilmu. Ya. Jadi bukan kekuasaan. Kekuasaan mungkin bisa, tapi nggak awet. Ya mungkin 10 tahun, 20 tahun lah. Mereka akan dendam kan? Mereka tidak melakukan bid'ah itu karena dilarang. Ya seperti masyarakat kita kan, tidak berani misalnya mencium kuburan Nabi lama-lama di situ karena dilarang. Begitu pulang ke sini karena nggak dilarang, mereka melakukan itu. Ya. Maka yang bisa memberantas bid'ah dan menghilangkannya adalah dengan ilmu, bukan kekuasaan. Yang kedua, unasun yatatalla'una ilal ifta' bighairi ilm.
Banyaknya orang-orang yang mudah memberikan fatwa. Oh boleh, oh jangan, oh haram, oh sunnah, tanpa ilmu. Dan hari ini sedang kita saksikan, ya, fatwa-fatwa yang menyesatkan. Oh boleh nggak apa-apa, oh jangan. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir, jadalun kathirun fi masail qad takunu wadihatan li ahli ilm. Perdebatan yang sengit, perdebatan yang banyak dalam masalah-masalah yang untuk ahli ilmu mestinya tidak ada perdebatan lagi. Ahli ilmu yang tahu sunnah itu enggak ada perdebatan, enggak ada perbedaan tentang usolli, tentang nawaitul wudu'a, tentang salat raghaib, salat nisfu saban, enggak ada jidal, enggak ada perbedaan pendapat bahwa itu semua adalah bid'ah. Lihat orang-orang awam hari ini mendebatkan masalah usolli, masalah nawaitu, masalah salat nisfu saban, masalah salat raghaib dan seterusnya, yang pada diri ulama sudah terang benderang, sudah selesai. Nah, tiga hal inilah yang mestinya mendorong anak-anak kita untuk semangat mencari ilmu. Ya, kalau kita yang sudah tua, untuk diri kita saja. Kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya untuk menjadi pelajar, syukur-syukur jadi ulama yang dengan keilmuannya nanti yang lain ikut menjadi baik. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ini satu fasal ketiga sudah selesai. InsyaAllah nanti kita lanjut dengan adab pencari ilmu. Adab sangat penting. Berapa banyak saudara kita yang semangat tapi tanpa adab, lalu tidak mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Bolehkah promosi wisata ke candi-candi? Jangan ya. Karena kan candi-candi itu kan agama ya. Sekira candi itu bukan seni, bukan apa ya, tapi tempat peribadatan ya. Kecuali memang enggak ada sama sekali, sesaji enggak ada, peribadatan enggak ada, cuman betul-betul seni. Saya kira enggak ya. Saya kira ada peribadatan di situ. Sebuah peribadatan non-muslim haram kita kunjungi. Ya. Bolehkah memakai inhaler saat berpuasa untuk orang yang asma? Saya kira tidak ada benda ya. Itu kan nggak tahu, kalau ada air ya jangan ya. Kan yang membatalkan puasa itu masuknya makanan atau minuman, bukan masuknya udara ya. Bukan masuknya udara. Tentu setiap menit, setiap detik udara masuk ke diri kita, nggak batal kan? Kalau inhaler itu udara, insya Allah tidak batal. Kalau ada mengandung air, ya batal. Biasanya saya menyuplai kopi instan ke warung-warung. Di bulan Ramadan ini mereka tetap buka. Bolehkah saya tetap menyuplainya? Kalau bukanya itu siang, jangan ya. Berarti antum ikut andil, ta'awun.
bertolong-tolongan dalam kemaksiatan, kecuali bukanya mulai sore barangkali atau malam. Ya. Kalau antum tahu bahwa bukanya siang, jangan. Nanti kopi yang antum bawa itu diminum oleh orang yang bermaksiat besar. Minum di siang hari di bulan Ramadan. Antum harus tahu bahwa yang wajib salat, yang wajib puasa Ramadan siapa? Kaum muslimin khusus apa seluruh manusia? Seluruh manusia. Seluruh manusia. Antum ingat ketika Allah bertanya atau malaikat bertanya kepada penghuni neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor, orang kafir itu ya, yang masuk neraka Sakor itu orang kafir. Ma salakakum fi Sakor, kenapa kalian sampai masuk ke neraka Sakor? Dijawab begini-begini, salah satunya walam naku minal musallin, karena dulu kami tidak sholat, padahal kafir. Jadi menunjukkan bahwa yang wajib sholat, yang wajib puasa, yang wajib zakat, haji seluruh manusia, mau muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, wajib sholat, wajib puasa. Nah, cuman mereka orang Buddha, Hindu kalau pengen sholatnya sah, puasanya sah, harus baca syahadat dulu, kan jadinya muslim. Urutannya begitu. Artinya siapapun yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW harus masuk Islam, kalau tidak ingin kekal di neraka selama-lamanya. Apakah pada solat subuh 2 rakaat at-tahiyat akhir duduk iftiras atau tawarruk? Ini perselisihan panjang ya para ulama, saya tidak bisa mentarjih. Pada solat tarawih adakah bacaan solawat doa secara jahar jeda antara 2 rakaat? Tidak ada. Tidak ada. Jeda antara tarawih dan witir juga tidak ada. Pada akhir tarawih tidak ada. Doa mau puasa esok juga tidak ada kalau dari Nabi SAW. Yang ada setelah solat, yang ada setelah solat witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Itu saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.